Bayangin skenario ini deh, kamu lagi di situasi paling genting, sistem paling krusial di kantor tiba-tiba lumpuh, semua orang panik, dan semua mata tertuju ke kamu, si admin IT. Kamu langsung gerak cepat, buka monitor, dan kamu lihat sesuatu yang mencurigakan di database. Ratusan, bahkan mungkin ribuan koneksi yang statusnya idle, nganggur, gak ngapa-ngapain. Insting pertama kamu langsung bilang, nah ini dia biang keroknya, parasit-parasit ini harus dibasmi. Kamu pun dengan yakin mematikan semua koneksi nganggur itu. Logis banget kan? Tapi detik berikutnya, sistem yang tadinya cuma sekarat malah mati total. Loh, kok bisa? Niatnya memperbaiki, kok malah jadi pemicu bencana? Nah, ini dia paradoks koneksi idle yang sering banget menjebak bahkan admin IT paling berpengalaman sekalipun. Yuk kita bedah bareng misteri ini. Kita bikin situasinya lebih dramatis ya. Ini bukan cuma website toko online yang down, ini sistem informasi rumah sakit. Bayangin, pendaftaran pasien baru berhenti total. Rekam medis digital nggak bisa diakses sama dokter di UGD. Klaim asuransi macet. Ini situasi hidup dan mati. Kamu, sebagai penanggung jawab sistem, ngelihat di layar ratusan koneksi database statusnya idle. Mereka ini kelihatannya cuma numpang hidup, makanin memori server yang berharga tanpa kerja apa-apa. Tindakan yang paling masuk akal saat itu, ya jelas, bunuh semua koneksi zombie itu. Bebaskan resource. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Alarm di sistem monitoring kamu yang tadinya kuning, sekarang merah semua. Sistem yang tadinya cuma lambat parah, sekarang lumpuh total. Kamu niatnya jadi pahlawan, tapi kok malah memperburuk keadaan? Apa yang salah? Dan inilah pemandangan horor yang dilihat semua orang di rumah sakit. Fatal. Sorry, too many clients already. Pesan error ini, bagi seorang admin, rasanya kayak vonis mati. Artinya, jantung dari semua sistem ini, si database, udah nutup pintu rapet-rapet. Dia nolak semua orang yang mau masuk. Nggak ada yang bisa login, nggak ada data yang bisa ditarik. Ironisnya, pesan ini muncul setelah kamu melakukan aksi heroik membersihkan koneksi-koneksi sampah tadi. Ini bukan lagi soal sistem lemot, ini soal gagal total. Gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Oke, saatnya kita pakai topi detektif dan mulai investigasi dari tersangka yang paling jelas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tersangka utama. Sebelum kita menuduh lebih jauh, kita harus kenalan dulu sama korban sekaligus tersangka kita ini. Kita perlu bedah anatomi dari sebuah koneksi database. Benda apa sih ini sebenarnya? Gini deh gampangnya. Aplikasi kamu, misalnya aplikasi rumah sakit tadi, kan perlu ngobrol sama database buat minta data pasien atau simpan resep baru. Nah, koneksi database ini tuh kayak saluran telepon pribadi di antara mereka. Sebelum mereka bisa ngobrol, aplikasi harus menelpon database dulu untuk membuka saluran. Proses menelpon dan membuka saluran ini butuh waktu dan tenaga dari server, nggak instan dan nggak gratis. Sekali salurannya terbuka, jalur itu didedikasikan khusus buat mereka berdua. Inilah kenapa jumlah koneksi itu selalu terbatas. Setiap satu koneksi itu adalah sumber daya yang berharga, bukan sesuatu yang bisa dibuat tanpa batas. Nah, ini dia yang sering orang nggak sadar. Setiap koneksi itu punya biaya sewa yang harus dibayar, bahkan pas lagi nganggur alias idle. Apalagi di database sepopuler PostgreSQL. Pertama, dari sisi memori. Setiap satu koneksi, bahkan yang lagi bengong aja, bisa makan RAM sekitar 5-10 MB. Kelihatannya kecil ya, tapi tunggu dulu. Kedua, yang lebih mahal lagi adalah cara PostgreSQL bekerja. Dia pakai model satu proses untuk satu koneksi. Artinya, setiap kali ada koneksi baru, server harus menciptakan satu proses utuh di level sistem operasi. Ini berat banget. Bayangin aja ini bukan cuma numpang duduk, tapi setiap koneksi itu kayak nyewa satu kamar hotel sendiri di server kamu. Kalau ada ratusan koneksi, ya ada ratusan kamar yang disewa. Akibatnya, CPU jadi sibuk banget cuma buat gonta-ganti fokus dari satu proses ke proses lain. Aktivitas boros ini namanya context switching. Jadi, koneksi idle itu nggak benar-benar diam. Mereka itu parasit silent yang diam-diam nyedot resource server 24/7. 5 GB. Coba kita resapi angka ini. 5 GB RAM server kamu yang super mahal itu bisa habis cuma buat ngurusin 500 koneksi yang lagi nggak ngapa-ngapain. Sama sekali nggak produktif. Bayangin, memori sebanyak itu harusnya bisa dipakai buat caching biar query jalan lebih ngebut atau buat nafas aplikasi lain. Tapi ini habis cuma buat ngejaga koneksi yang lagi tidur. Jadi, kalau kamu ada di posisi si admin rumah sakit tadi, dan kamu lihat RAM server kamu sekarat, wajar banget kan kalau kamu langsung nunjuk ratusan koneksi idle ini sebagai penjahat utamanya? Keputusan buat membunuh mereka itu bukan cuma kelihatan logis, tapi rasanya kayak sebuah keharusan, sebuah tindakan penyelamatan. Tapi, disinilah letak jebakan Batman-nya.
tindakan yang kelihatan heroik itu ternyata justru jadi pemicu masalah yang jauh lebih besar. Selamat datang di plot twist cerita kita, jebakan badai koneksi ulang. Oke, jadi si admin tadi ngejalanin skripnya. Dalam sekejap, whoosh, ratusan koneksi idle dimatikan paksa. Seharusnya server database bisa bernapas lega kan? Resource-nya jadi bebas. Tapi ada satu pihak yang kita lupakan, si aplikasi itu sendiri. Aplikasi modern itu pinter. Mereka nggak bikin koneksi satu persatu tiap kali butuh. Boros. Mereka punya yang namanya connection pool atau kolam koneksi. Anggap aja ini kayak sekumpulan pekerja siaga yang udah siap sedia. Nah, pekerja siaga ini punya manajer yang sangat disiplin. Kalau ada pekerjaan yang tiba-tiba ditembak mati dari luar, si manajer ini nggak akan diam aja. Dia panik. Dia menganggap ini sebagai serangan dan reaksinya sangat-sangat dramatis. Dan inilah bencana yang terjadi, tergambar jelas di grafik ini. Sebelum koneksi idle dimatikan, CPU database mungkin santai-santai aja di 20%. Tapi beberapa detik setelah aksi pembersihan itu, grafiknya langsung loncat tegak lurus ke 100%. Dan parahnya, dia nggak turun-turun, mentok di sana. Ini adalah kondisi lumpuh total. Bukannya membebaskan resource, tindakan tadi malah menyedot habis semua tenaga CPU sampai titik penghabisan. Disinilah inti dari paradoksnya terungkap. Niat baik kita untuk meringankan beban justru menciptakan beban maksimal yang bikin sistemnya ambruk seketika. Kok bisa gini? Mekanisme di baliknya ini punya nama yang keren sekaligus seram. Thundering Herd Problem, atau masalah gerombolan yang menyerbu. Gini urutan kejadiannya. Pertama, ada pemutusan massal. Ratusan koneksi dibunuh serentak. Kedua, kepanikan pool. Manajer connection pool di setiap aplikasi, ingat mungkin ada puluhan server aplikasi, semuanya panik bareng. Mereka diprogram untuk menjaga jumlah koneksi minimum. Pas koneksinya mati, mereka langsung teriak, "Koneksiku hilang, aku butuh koneksi baru, sekarang juga." Ketiga, terjadilah badai koneksi ulang. Bayangin, puluhan aplikasi, semuanya serentak minta ratusan koneksi baru ke database dalam waktu yang bersamaan. Ini persis kayak ribuan orang yang tiba-tiba menyerbu satu pintu kecil. Hasilnya, CPU database overload. Membuat koneksi baru itu bukan kerjaan enteng buat CPU. Ada proses jabat tangan, autentikasi, enkripsi SSL. Akhirnya, database jadi sibuk banget cuma buat salaman sama ratusan tamu baru ini, sampai dia nggak punya waktu lagi buat ngelayanin user asli yang beneran mau kerja. Oke, sekarang kita tahu, membunuh koneksi idle secara membabi buta itu salah besar. Itu cuma ngobatin gejalanya, bukan penyakitnya. Dan malah nimbulin penyakit baru yang lebih parah. Sekarang saatnya kita jadi detektif beneran. Kalau koneksi idle ini cuma korban dari keadaan, siapa dong pelaku sebenarnya? Siapa yang bikin mereka menumpuk dari awal? Mari kita mulai investigasi yang lebih dalam. Pelaku pertama, kebocoran koneksi aplikasi. Ini bisa dibilang pekerjaan orang dalam. Pelakunya ada di dalam kode aplikasi kita sendiri. Gini ceritanya. Seorang programmer minjem satu koneksi dari pool buat ngambil data. Tapi di tengah jalan terjadilah error yang tak terduga. Mungkin koneksi ke layanan lain putus atau datanya nggak valid. Nah, kalau si programmer nulis kode penanganan errornya jelek, baris kode yang seharusnya tugasnya mengembalikan koneksi ke pool jadi nggak pernah dieksekusi. Dia di-skip gitu aja. Akibatnya, koneksi itu jadi yatim piatu. Bagi aplikasi, koneksi itu udah dianggap hilang. Tapi di sisi database, koneksi itu masih hidup, masih terbuka, dan statusnya idle selamanya. Satu kebocoran kecil ini, kalau terjadi di fitur yang sering dipakai, lama-lama akan menumpuk jadi ratusan koneksi idle. Solusinya adalah disiplin coding. Selalu pakai blok try finally atau try with resources. Ini kayak janji suci ke connection pool. Apapun yang terjadi, sukses atau gagal, koneksi ini pasti akan saya kembalikan. Pelaku kedua, ini agak lebih licik dan seram. Sesi hantu jaringan. Gini ceritanya, di antara server aplikasi dan server database, biasanya kan ada perangkat jaringan kayak firewall atau load balancer. Nah, perangkat-perangkat ini punya aturan internal buat jaga-jaga memorinya sendiri. Kalau dia lihat ada koneksi yang diem aja kelamaan, misalnya 5 menit nggak ada aktivitas, dia akan hapus catatan koneksi itu dari tabelnya. Masalahnya, dia ngelakuin ini diam-diam. Dia nggak ngasih tahu si aplikasi atau si database. Hasilnya, terjadi perpecahan realita. Menurut si firewall, koneksinya udah nggak ada. Tapi menurut si database, koneksinya masih ada dan lagi idle. Menurut si aplikasi, koneksinya juga kayaknya masih ada. Tapi pas aplikasi coba pakai koneksi itu, gagal, time out. Jadilah sebuah koneksi hantu. Menumpuk, makanin slot berharga, tapi nggak bisa dipakai siapa-siapa. Dan sekarang, kita ketemu dengan penjahat kelas kakapnya. Pelaku yang paling berbahaya, koneksi idle in transaction. Kalau koneksi idle biasa itu cuma buruk, yang satu ini jauh lebih merusak. Analogi ini pas banget.
Koneksi idle biasa itu cuma kayak pengunjung yang ketiduran di bar. Dia memang makan satu kursi, bikin bar kelihatan penuh. Tapi koneksi idle in transaction ini beda. Dia nggak cuma duduk. Dia udah manggil bartender, pesan minuman paling rumit, bartendernya udah mulai ngeracik, tapi tiba-tiba si pengunjung ini ditinggal pergi entah kemana, tanpa bilang batal. Si bartender jadi tersandra. Dia nggak bisa ngelainin orang lain, karena secara teknis dia masih ngurusin pesanan yang ngegantung ini. Ini kondisi yang sangat berbahaya bagi kesehatan database. Dan dampak jangka panjangnya ngerusak banget. Database kayak PostgreSQL itu punya proses bersih-bersih otomatis yang super penting. Namanya vakum. Tugasnya adalah membuang data mati, versi lama, dari baris data yang sudah diupdate atau dihapus. Ini penting banget biar ukuran database nggak membengkak dan performanya tetap kencang. Nah, satu aja koneksi yang statusnya idle in transaction bisa menyandera seluruh proses bersih-bersih ini. Bayangin, ada kode aplikasi yang mulai transaksi, dia berhasil update nama user, tapi pas mau update foto profil, ada error. Dan lagi-lagi, kodenya lupa bilang ke database kalau transaksinya batal atau selesai. Transaksi itu ngegantung selamanya. Akibatnya, database mikir, wah sampah-sampah data lama dari semua tabel jangan dibuang dulu, soalnya mungkin masih dibutuhin sama transaksi yang ngegantung ini. Akhirnya, database jadi gembrot karena sampah datanya numpuk terus. Query jadi makin lambat, backup makin lama. Ini bukan lagi cuma masalah rebutan slot koneksi, tapi udah merusak kesehatan fundamental database itu sendiri. Setelah kita kenalan sama semua pelaku individunya, si kebocoran kode, si hantu jaringan, dan si transaksi penyandra, kita mulai bisa melihat sebuah pola. Ini semua ternyata hanyalah gejala. Ada satu dalang utama di balik semua kekacauan ini. Sebuah cacat fundamental dalam desain arsitektur sistem kita sendiri. Inilah dia dalangnya. Sebuah arsitektur di mana setiap server aplikasi dibiarkan ngobrol langsung ke database tanpa ada yang ngatur. Coba bayangin, sebuah sistem modern yang butuh skalabilitas. Kita pasang 50 server aplikasi yang jalan barengan. Masing-masing server aplikasi ini kita kasih connection pool dengan kapasitas katakanlah 20 koneksi. Kalau dihitung, 50 dikali 20 hasilnya ada 1000 potensi koneksi yang bisa menyerbu database pada saat bersamaan. Tidak ada yang mengordinasi. Ini kayak sebuah persimpangan super besar dengan 50 jalan masuk tapi tanpa ada lampu merah sama sekali. Setiap mobil merasa berhak jalan duluan. Ini adalah resep pasti untuk kekacauan dan kemacetan total. Lalu apa solusinya? Kita butuh polisi lalu lintas atau bouncer yang pinter di antara aplikasi dan database. Di dunia PostgreSQL, pahlawan untuk masalah ini namanya PG Bouncer. Anggap dia ini kayak bouncer di sebuah klub malam super eksklusif. Di luar ada ribuan koneksi dari puluhan aplikasi yang ngantri mau masuk. Si bouncer ini dengan tenang ngatur antriannya, sabar ya satu-satu. Tapi di dalam klub, alias di dalam database, dia cuma mengizinkan segelintir koneksi asli yang masuk, misalnya 50 saja. PG Bouncer dengan sangat cerdas akan menggilir ribuan permintaan dari aplikasi-aplikasi di luar itu lewat segelintir koneksi database yang sangat efisien ini. Dan inilah perbandingan paling jelas antara dua dunia. Di satu sisi, tanpa PG Bouncer, arsitektur kita kayak kabel spaghetti di belakang meja komputer. Kusut, kacau, setiap aplikasi narik kabel langsung ke database. Rapuh, dan gampang banget rusak kalau ada lonjakan traffic sedikit saja. Di sisi lain, dengan PG Bouncer, semuanya jadi rapi dan teratur. Semua aplikasi masuk lewat satu gerbang tol yang sama. Si proxy ini jadi benteng pertahanan yang menyerap semua kekacauan dari aplikasi dan hanya memberikan lalu lintas yang sopan dan teratur ke database. Database-nya jadi tenang, terlindungi, dan bisa fokus mengerjakan tugas utamanya. Bedanya benar-benar kayak siang dan malam. Jadi, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Intinya adalah tentang perubahan cara berpikir. Kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran yang baru bergerak panik saat api sudah besar, yang solusinya kadang malah bikin masalah baru. Kita harus mulai berpikir sebagai seorang arsitek, yang dari awal sudah merancang sebuah bangunan yang kokoh, tahan gempa, dan punya jalur evakuasi yang jelas. Ini dia langkah-langkah praktisnya, peta jalannya. Pertama, dan yang paling fundamental, pasang proxy koneksi seperti PG Bouncer. Ini fondasinya. Kedua, jangan lupakan connection pool di aplikasi kamu. Atur dengan lebih galak. Kasih batas waktu hidup maksimal untuk setiap koneksi, biar mereka disegarkan secara berkala. Dan aktifkan fitur-fitur deteksi kebocoran yang biasanya sudah disediakan. Ketiga, manfaatkan juga senjata di dalam database-nya sendiri. Set timeout untuk koneksi idle in transaction sebagai jaring pengaman terakhir, biar nggak ada lagi transaksi yang bisa menyandara sistem. Dan yang keempat, pekerjaan ini nggak pernah selesai. Terus pantau dan optimalkan. Cari query yang lambat dan perbaiki, karena seringkali dari sanalah masalah penumpukan koneksi ini berawal. Sebagai penutup, coba deh ambil waktu sejenak untuk merenung.
Lihat sistem yang sedang kamu kelola sekarang. Apakah arsitekturnya lebih mirip kemacetan parah di jam pulang kerja, yang bisa lumpuh kapan saja karena satu insiden kecil? Atau sistem kamu sudah seperti jalan tol yang terencana dengan rapi, punya jalur yang jelas, gerbang tol yang efisien, dan sanggup menangani lonjakan trafik dengan lancar dan tenang? Jawabannya ada di tanganmu. Dan pilihan arsitektur itulah yang akan menentukan apakah kamu akan terus menjadi pemadam kebakaran yang kelelahan atau menjadi seorang arsitek sistem yang andal dan bisa tidur nyenyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة